Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Kami memberi pemahaman kepada Sulaiman tentang membuat keputusan. Kepada Daud dan Sulaiman kami beri hikmah dan ilmu. Kami tundukkan gunung-gunung, burung-burung bertasbih bersama Daud. Kamilah yang melakukannya. Pak Ketua Senat Prof. Siswanto Masruri, Sekretaris Senat Prof. Marakustam Sirgar, sehat-sehat selalu. Kemudian Prof. Mahmud Arif itu ya. Wah ya, Prof. Mahmud Arif dari Fakultas Tarbiyah. Budekanya tadi belum disebut, lupa. Bu Prof. Sri Sumarni. Ya, saya tambahi sekarang ya. Ya, beliau sedang berhalangan. Walaupun beliau tidak ada, mari kita kasih aplaus Budekan Tarbiyah Bu Sri Sumarni. Bu Prof. Emma Marhumah. Kemudian saya ke sana, Prof. Iswandi Syahputra, Wakil Rektor 1, dan Prof. Muhammad Khirzin. Dan kita sangat berbahagia kehadiran senior kita, guru kita semua, Profesor Sutrisno. Ya. Jika ingin mengetes vitalitas tubuh dan kelincahan tangan dan kaki, silahkan hadir pada hari Sabtu di Depok Center Babarsari. Di situ Prof. Sutrisno rutin main bulu tangkis. Dan seingat saya beliau tidak pernah kalah. Kecuali kalau partnernya dengan saya, beliau kalah gitu ya. Makanya saya menghindari berpartner beliau kalau bulu tangkis ya. Nanti kalah nanti. Kemudian di belakang di barisan kedua Pak Dr. Maksudin. Berdiri dong Pak, biar kelihatan. Wow, gagah sekali ini. Beliau ini ketua zakat ya, Basnas ya. UPZ, unit pengumpul zakat ya. Kemudian yang tukang berdoa ini ustadz kita satu-satunya, tidak ada yang dipanggil ustadz kecuali beliau. Dr. Muhammad Yusuf, ya, ini ustadz ya. Kemudian Profesor Sukiman, kemudian Profesor Eva Latifah, Profesor Erni Munastiwi, kemudian Ibu Dr. Khurul itu ya, Bu Dr. Khurul, Budekan Fakultas Sains dan Teknologi. Kemarin paknya sudah ditandatangani juga Bu, ya kita tunggu supaya guru besar. Kemudian Dr. Muhammad Wildan, ini Dekan Fakultas Adab, beliau juga faknya tinggal menunggu. Kemudian kita juga kehadiran sudah 2 kali, kemarin hadir sekarang hadir lagi, yaitu Profesor Irma kalau malam hari, Fatimah kalau siang hari. Irma, Fatimah siang dan malam. Kemudian Pak Dr. Arifi, Pak Dekan kita yang dahulu. Kemudian Profesor Suseknan Azhari. Beliau berusaha untuk menyatukan Idul Fitri tetapi gagal kemarin. Ya. Terima kasih Prof atas usahanya. Ijtihad pahala 1 ya, karena gagal. Kalau berhasil pahala 2 ya. Sudah berusaha untuk menyatukan tapi gagal, enggak apa-apa. Kemudian Pak Profesor Sigit Purnomo dari Fakultas Tarbiyah juga baru saja. Kemudian Pak Dekan Fakultas Humaniora, Sosial Humaniora, Profesor Kiai Muhammad Sodik. Ya, Profesor Kiai Muhammad Sodik. Kemudian Profesor Casmini dari Fakultas Dakwah dan Profesor yang baru saja, Profesor Ardiansyah Misnen. Ini lain warna samirnya, warnanya oranye. Dan besok kita lakukan juga Profesor Syafiq Mahmadah Hanafi.
Perkenankan saya menyapa para tamu. Ya. Sebelum menyapa para tamu, itu istri saya, kenalkan itu duduk di pojok itu. Terus saya sapa para tamu, nanti biar enggak jadi masalah di rumah kan. Ladies come first, wife come first ya. Istri harus pertama ya. Profesor Pardimin dari UST, terima kasih Pak Rektor, kemudian Profesor Sugiono dan istri dari UNY. Terima kasih Profesor Anik Gufron, sahabat saya. Mana Prof Anik Gufron? Ketua LP2M dulu. Oh izin, oke. Tadi ada ya. Kemudian Brigjen Dr. Andes Sutrisno Untoro. Terima kasih Pak Brigjen. Kemudian Sigit Susilo MBA dari SMA 8. Rektor Universitas Tidar Magelang, Profesor Dr. Sugiarto. Terima kasih. Jauh sekali dari Magelang. Menginap di hotel sini atau langsung dilaju dari Magelang? Saya juga ingin menyapa di belakang beliau Ibu Dr. Susila Ningsih. Terima kasih. Sudah 4 kali saya berjumpa beliau dalam waktu 4 hari. Berarti sehari jumpa sekali. Seperti minum obat allopurinol penurun asam urat. Kemudian saya ingin menyapa peserta Student Exchange University of Malaya, Malaysia. Ada di sini? Oh ya, terima kasih, terima kasih. Ini dari Malaysia asli? Bukan dari Indonesia ke Malaysia terus balik lagi ke sini gitu? Oke, cakap Malay, Mak Cik, Pak Cik. Ya, cakap Malay ya. Oke, thank you very much, terima kasih. Kemudian Prof. Joko Sumaryono dari UGM. Prof. Zainal Bakhrudin dari UGM. Dan dalam list saya adalah Prof. Soekarno dari Untidar Magelang. Terima kasih Prof. Satu mobil atau mobilnya lain-lain Prof? Bapak Ibu sekalian, dalam pidato ini mengingatkan kita pada lagu Qasidah Nasyidaria Semarang, yaitu sebuah kecamasan tentang tahun 2000 ya. Lagu itu bunyinya begini, tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan, dan seterusnya ya. Suara saya tidak bagus. Tahun 2000, kerja serba mesin, berjalan berlari, menggunakan mesin dan seterusnya ya. Itu dulu waktu tahun 80-an, pakai jilbab ya. Keren-keren, cantik-cantik. Zaman itu kan belum banyak orang pakai jilbab ya. Ini menjadi trendy. Lagu itu cemas sekali tentang tahun 2000 mendatang ya. Jangan-jangan semua diganti robot. Dan faktanya semua sudah diganti robot, kita baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Pintu buka sendiri dari kaca, hampir semua bank pintu buka sendiri dari kaca. Komputer, semua punya komputer saat ini dan tidak ada apa-apanya. Artinya semua orang yang normal-normal saja setelah semua punya komputer. Bahkan semua punya HP Samsung, baik-baik saja. Para mahasiswa bekerja dari HP, tidak dari laptop lagi. Ya, dan perusahaan laptop banyak yang bangkrut. Ya, Fujitsu sudah tidak buka lagi ya. Dulu Samsung juga ada laptopnya, tidak ada lagi. Sekarang tinggal MacBook ya, MacBook Air. Jadi saya kira dengan perkembangan dunia digital dalam pidato Prof. Istiningsih, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Ya. Seorang filosof dari Romawi kuno, Latin, bernama Seneca, dia mengatakan kira-kira dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. If you remember the past, you are sad. If you think of the future, you will be worried. Be present and be now. Jika Anda terlalu mengingat-ingat masa lalu, Anda akan sedih. Ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, pacarnya sudah lari gitu ya.
istrinya sudah ganti lagi ya, dan lain-lain itu ya. Jika kita mengingat masa depan, kita akan khawatir. Wah, jangan-jangan semuanya diganti robot sehingga manusia dibunuh oleh robot. Dan ini dalam banyak film fiksi sudah banyak sekali tentang itu. Maka nasihat Seneca adalah be present. Duduklah saat ini dan hadirlah saat ini. Be now, kata Eckhart Tolle ya. Kita ingat-ingat masa saat ini, kita hadapi yang kita hadapi, dan yang terjadi sudahlah biarlah terjadi. Masa depan mari kita ciptakan bersama-sama. Dan buktinya tidak ada apa-apa. Dari kecemasan Nasidaria, saya kira masih tersisa karena saya dan generasi Bu Prof Isti, generasi tahun 80 ya. Kita lahir tahun 60 ya. Saya kira tahun 80 tadi lahir. Sehingga terbukti kita baik-baik saja. Ya, semua orang juga sudah pegang ATM. Tahun 80 tidak kita bayangkan orang mengambil uang dari mesin ATM. Bahkan sekarang tidak perlu pakai mesin lagi, sudah pakai HP, pakai aplikasi Kris. Ya. Gojek, Grab, semuanya sudah pakai pembayaran di HP kita. Ya. Ini tidak terbayangkan dan manusia beradaptasi. Lapangan kerja sempit, buktinya sekarang lapangan kerja juga tidak sempit. Ya. Robot akan mengganti peran manusia, ada yang tidak bisa diganti oleh peran manusia, yaitu moral, etika, integritas, kejujuran. Inilah yang harusnya mengkhawatirkan kita. Karena saat ini banyak orang sukses, banyak orang bisa menembus shortcut, jalan pintas. Kaya mendadak, menjadi pejabat mendadak, menjadi terkenal mendadak, tetapi rata-rata secara moral, secara etika, dan secara integritas cukup mengkhawatirkan. Era digital ternyata tidak menjawab ini. Artificial intelligence seperti chatbox, chatbot 4 dan lain-lain tidak memberi contoh kita bagaimana kita tetap menjadi orang yang jujur. Menjadi orang yang jujur tetap membutuhkan guru tidak virtual, guru nyata. Guru yang jujur, yang bisa menjadi contoh, yang bisa memberi tindakan nyata dan bisa kita tiru. Dan ini tidak bisa diganti robot, tidak bisa diganti komputer, tidak bisa diganti HP. Semua harus mencari pemimpin, contoh di masyarakat, guru yang nyata. Bapak Ibu sekalian, dan terutama yang berbahagia, Ibu Isti Ningsih, memang perguruan tinggi harus lebih fleksibel lagi. Di dalam pidato Ibu Isti Ningsih disebutkan harus meninjau kurikulumnya, menjalin kerjasama dengan dunia industri, menyediakan fasilitas dan sumber daya yang lebih memadai, dan harus siap daring. Tapi kenyataannya, coba Bapak Ibu terutama yang menjadi guru dan menjadi dosen. Ketika kita buka Zoom di era pandemi 3 tahun ini, berapa persen mahasiswa yang memahami kuliah kita lewat Zoom? Profile picture-nya itu ada. Mahasiswa itu ada pakai profile picture di masing-masing akun. Tetapi ketika dipanggil tidak ada yang jawab. Artinya dia pasang profile picture seolah-olah ada di situ. Kenyataannya dia pergi main bersama adiknya. Mungkin sedang membantu masak. Mungkin main game di tempat lain. Ini artinya apa? Digital itu bukan segala-galanya. Dan kita tidak perlu takut digital di waktu yang sama. Dan kita tetap rindu tatap muka. Ya. Kita tetap rindu tatap muka. Bersalaman, menyapa, melihat mata, mengikuti langkah. Semua itu tidak bisa diselesaikan secara digital.
Dan itulah yang kita perlukan. Bahkan efek samping digital sudah kita rasakan. Ya. Misalnya menjelang tahun 2024, masing-masing sudah saling memojokkan lewat platform digital. Masing-masing sudah membuat video pendek. Masing-masing sudah joget di TikTok. Atau dijoget-jogetkan di TikTok karena diedit videonya. Dan ini sangat berbahaya. Kita tidak ingin dipimpin oleh konten kreator. Sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin provinsi, sebagai pemimpin kabupaten, sebagai anggota parlemen, kita tidak ingin dipimpin oleh konten kreator. Orang yang pandai mengedit video dan menyampaikan pesan lewat YouTube dan Instagram, apalagi joget-joget di TikTok. Kita menginginkan pemimpin yang nyata, pemimpin yang bijak, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani, dan pemimpin yang mampu berkomunikasi di dunia nyata dan menyelenggarakan semua program-programnya. Tampaknya yang terjadi bukan seperti itu di era digital. Siapa yang Instagramnya paling kenceng, popularitasnya meningkat. Siapa yang TikToknya paling banyak, popularitasnya meningkat sekaligus menyerang lawan politiknya. Bapak Ibu sekalian, era digital memang mengubah kita, mengubah cara belajar, dan menurut Bu Isti Ningsih harus menggunakan simulasi virtual reality, menggunakan aplikasi praktis, kolaborasi dan kerjasama online, menggunakan teknologi untuk pembelajaran secara pribadi. Ini misalnya Bu Isti Ningsih pada halaman 25 dan 26 ada aplikasi LMS, Learning Management System, MUUCS, Massive Open Online Courses, LCMS, Learning Contact Management System, LRS, Learning Record Store. Semua itu bentuk aplikasi yang bisa di-download dan mudah dipelajari. Semua bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan atau memudahkan kita akses informasi dan mengolah data. Tapi semua itu tidak menjadikan kita manusia yang jujur. Semua itu tidak menyumbang kita manusia yang punya solidaritas, kesetiakawanan kepada sesama. Semua aplikasi itu tidak membuat kita menjauhi perbuatan yang merugikan negara dan merugikan masyarakat. Maka sekali lagi di era digital yang perlu dikhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian adalah akhlak, moral. Dan kita harus kembali ke masa lalu, tidak ke masa depan. Kali ini benar, kembali ke masa lalu itu baik. Buku kuno tentang etika adalah karya Aristoteles bernama Etika Nikomakos atau Nikomachean Etik. Dan ini sudah diterjemah dalam berbagai macam bahasa dan terutama bahasa Arab. Dan Etika Nikomakos ini bisa dilihat beberapa pengaruhnya di dalam buku Al-Ghazali, baik dalam buku Ihya maupun buku-buku selanjutnya seperti Ta'lim Muta'alim dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, baik kita harus siap era digital. Tetapi di sisi lain kita juga jangan takut dengan digitalisasi. Ternyata pekerjaan manusia juga tidak hilang dengan digitalisasi. Tetapi di sisi lain kita harus khawatir tentang akhlak, tentang etika, tentang moral, tentang kejujuran yang tidak bisa dipelajari lewat digital, tetapi perlu contoh nyata. Saya kira perlu diingatkan, kita sebagai akademisi, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pendidik, fungsi kita itu sama dengan fungsi klergi, fungsi monastri, fungsi kependetaan, fungsi kiai, fungsi bante, fungsi bedanda.
fungsi orang yang khusus mengawasi dan mengontrol moral. Karena semua lembaga yang bersifat keagamaan itu dengan mudah bisa dimanipulasi oleh kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan sosial. Saya kira kampus masih tersisa. Maka di era digital ini perlu kita siapkan etika dan moral, terutama dalam waktu yang sangat singkat, 2024. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat kepada Profesor Isti Ningsih. Ya. Terima kasih. Betapa bahagianya sudah menantunya di Ambarukmo beberapa saat yang lalu. Sekarang jadi profesor, berbahagia sekali. Bunganya itu banyak sekali. Saya tadi mau lewat tidak bisa karena dihalang-halangi oleh saking banyaknya bunga, gitu ya. Alhamdulillah, beliau ini sangat berbahagia. Mari kita rayakan dan mari berbahagia bersama. Tepuk tangan untuk beliau. Kok dari tadi tidak ditepuk tangani? Dan kita ucapkan terima kasih kepada Fakultas Tarbiyah, kemudian Bu Dekanya sedang ke Jakarta. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang ada, ya, seluruh tim akademik, Pak Kabiro berdua, Pak Kabiro ini Pak Dr. Mamat, pakai dasi, pakai kopiah, pakai jas, ganteng sekali, khas orang Sunda, ya, rapi, ganteng itu, ya. Istrinya cuma satu, beliau orang baik itu, ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu sun'ata lubusil lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirin. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Kami mengajarkan kepada Daud cara membuat baju besi untuk melindungi diri ketika berperang. Apakah kamu cukup bersyukur? Kami ajarkan juga kepada Sulaiman menguasai angin yang kencang, yang berhembus. Dan kami perintahkan agar memberi rizki dan berkah. Tuhan Maha mengetahui segala sesuatu. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.